Kenapa demikian? Karena Rasul menyampaikan dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ya, dengan suatu amalan yang tidak dicontohkan, maka tertolak. Ya. Kenapa? Karena Rasul Allah telah mengutus di dalam mengajarkan kepada kita cara beribadah, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia, kata Rasul, kalian lebih paham. Ada HP, ada komputer. Dulu nggak ada. Itu urusan dunia. Berkembangnya zaman, berkembang pula elektronik. Tetapi urusan ibadah seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, ya dari dulu sampai sekarang sama. Kenapa? Karena Rasul diutus untuk itu, bukan apa? Bukan urusan dunia. Rasul mengatakan urusan dunia kalian lebih paham, lebih tahu. Dan perkembangan zaman pun berubah-ubah. Adapun apa? Ya ibadah tidak. Sehingga kita diperintahkan bersemangat dalam mentaati Allah, ya, dan mengamalkannya sesuai dengan apa? Yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Biar nggak rugi. Ya. Kalau pertama tadi rugi orang yang tidak masuk Islam, orang-orang apa? Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ya, rugi. Ketika sudah masuk Islam juga belum cukup. Maknanya apa? Belum sempurna sampai mengamalkan sesuatu di dalam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuai dengan perintah Rasul alaihi salam. Ya. Biar ada aturan. Jadi bukan udah masuk Islam terus bebas. Ya, yang ini ibadahnya seenaknya sendiri, yang ini enggak beribadah malah. Ya, tidak. Sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sehingga amalan-amalan yang kalau orang-orang di luar Islam itu Allah tidak menerimanya. Kenapa? Karena pondasi yang pertama Islam. Maka tidak dibalas. Dan ketika sudah masuk Islam, ketika sudah mengamalkan amalan tetapi tidak di atas perintah atau petunjuk Rasul, ini juga sama, maaf juga belum dibalas atau tidak dibalas. Kenapa tidak dibalas? Karena tidak di atas perintah atau contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, bahkan malah menjauhkan. Maka kita harus selektif di dalam di dalam perintah yang Allah dalam perintah yang kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, tidak kita melakukan amalan-amalan kecuali yang telah diperintahkan. Walaupun kecil enggak masalah. Walaupun itu amalannya sedikit, amalannya ringan, tetapi kita sudah tahu jelas ada petunjuknya, kita amalkan daripada amalnya banyak tapi enggak jelas. Uangnya habis, kekuatannya, tenaganya, pikirannya, waktunya habis, tapi ternyata nggak diterima. Ya. Disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Rasul bersabda, setiap dari umatku nanti pada hari kiamat yadkhulunal jannata, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Aneh enggak jamaah? Ada orang yang enggak mau masuk surga. Saya yakin seburuk-buruknya orang pengen enggak kalau ditanya masuk surga? Pengen. Orang yang korupsi, Pak, jenengan korupsi kan Pak? Ya korupsi, kalau enggak di penjara. Tapi jenengan jujur pengen masuk surga enggak? Ya pengen. Orang yang maling, orang yang mencuri, kalau ditanya pengen masuk surga enggak? Pengen, karena fitrahnya orang pengen masuk surga. Walaupun dia tahu perbuatannya enggak benar, tapi kalau ditanya pengen masuk surga, pengen. Ini aneh. Ada dari umat ini yang enggak mau masuk surga, kata Rasul. Maka mereka pun bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Rasul bersabda, man ata'ani dakhalal jannata. Barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang menyelisihiku, itu yang enggak masuk surga. Itu orang yang enggak mau masuk surga.
Jadi jalannya apa? Jalannya mudah. Ya, jalannya apa? Mudah, tinggal mengamalkan, ngikutin yang sudah ada, yang Rasul contohkan. Nggak usah malah mumet-mumet nyari-nyari sendiri. Ya, apalagi buat-buat sendiri. Sudah yang sudah ada, sudah jelas, sudah ikutin, selamat. Walaupun nggak mengamalkan semuanya, minimal yang wajib. Kenapa? Karena Rasul mengingatkan dengan apa? Dengan kabar gembira, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Umatku itu nanti akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Ternyata yang nggak mau sombong amat nih, nggak mau masuk surga. Ya, gara-garanya apa? Gara-garanya menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi orang yang beramal sudah di dalam agama Islam. Bagi orang yang belum masuk Islam, dan semoga Allah memberi hidayah, kenapa tidak diterima? Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun. Dan demi zat yang jiwaku, ya, jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun, ya, dari umat ini, ya, mereka itu baik itu Yahudi ataupun An-Nasrani, ya, sudah mendengar apa? Ya, mendengar tentangku untuk diutus, sudah mendengar aku diutus, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan kemudian meninggal dunia, ya, dalam keadaan belum atau tidak beriman kepadaku, ya, sudah mendengar saya diutus, tahu, tetapi tidak beriman kepadaku sampai meninggal dunia, illa kana min ashabin nar, kecuali nanti pada hari kiamat, ya, menjadi penghuni-penghuni neraka, naudzubillah. Ya, sehingga amalan-amalannya pun tidak diterima. Walaupun mungkin dia baik di dunia, tapi mungkin Allah balas di dunia, Allah tidak zalim. Tetapi di hari kiamat yang nggak dapat apa-apa. Nah, ini diantara faidah, ya, dari dua ayat, ya, surat Al-Imran. Nah, kita lanjutkan. Halaman yang 25, surat Al-An'am. Disebutkan wa qauluhu ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati, inilah, ya, jalanku yang lurus. Ya. Mustaqima, jalan yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah ia. Ya. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan subul. Ya. Fatafarraqu bikum an sabilih, yang akan menjadikan kalian terpecah, ya, menjadi kalian tercerai-berai dari jalan yang lurus tadi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Antum kalau lewat, kalau di jalan, enak jalan yang lurus atau yang belok-belok, jamaah? Enak yang lurus. Fitrahnya manusia pasti senang jalan yang lurus. Alasannya apa? Ya gampang ditempuh, karena lurus. Gampang ditempuh. Coba kalau antum pas lagi nyasar. Pak, mau nanya Pak, mau ke Erlangga itu jalannya sebelah mana Nji? Oh, jenengan lurus dikit, nanti ada belokan kanan, ya, belok, nanti lurus, ada belokan ke kiri yang pertama, ikutin, nanti ada pertigaan, maju dikit, belok kanan, kemudian yang, ya, setelahnya itu ada gang kecil masuk, mentok, belok kiri lagi. Lupa enggak? Lupa. Tadi kanan apa kiri? Ya, akhirnya enggak nyampe, gara-gara apa? Belok-belok. Tapi kalau ya, ketika alamat yang dituju sebelah mana ini? Oh, jenengan lurus terus. Lurus sampai nanti, ya, ada lampu merah. Nah, itu sebelum lampu merah kiri jalan. Oh, itu gampang. Langsung ingat, lurus sebelum lampu merah kiri jalan rumahnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang agama Islam itu lurus begitu.
Agama Islam itu lurus, nggak belok-belok, nggak ada cabang-cabangnya, gitu maknanya. Orang kalau jalan lurus, ya, pertama yang akan dia dapatkan, ya, maka mudah untuk dijalani, untuk ditempuh. Jalan yang lurus tadi mudah untuk ditempuh. Demikian juga di dalam Islam, jemaah. Mudah, gampang dipahami. Mudah dan gampang dipahami. Sehingga Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'u, ikuti. Ikutilah. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Yang susah, yang berat. Ya. Di dalam apanya? Ya di dalam ibadahnya, dalam keyakinannya, dalam amalnya, dalam akhlaknya. Islam itu mudah. Ya. Jadi cari yang gampang. Bayangkan dalam ibadah. Gampang gak agama Islam? Gampang. Kenapa? Karena cuma satu yang disembah. Nah, kalau 4 yang disembah repot. Kalau 4 yang disembah Pak repot. Nyembah yang pertama, yang kedua nanti marah. Nyembah yang kedua, yang ketiga emosi. Itu. Kayak orang bekerja aja lah. Orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Terus punya majikannya 2. Di waktu yang sama. Nggak enak jadi kerjanya, nggak fokus. Sama-sama kerja jam 8, pulangnya jam 4, tapi majikannya ada 2. Maka bingung. Mana dulu yang dipilih ini? Bingung. Apalagi dalam urusan ibadah. Sehingga di dalam akidah pun, di dalam kita beribadah kepada Allah itu mudah. Kenapa? Yang berada dalam keyakinan mudah satu. Cuma satu, udah fokus begitu. Lebih apa? Lebih fokus. 6. Kemudian yang lainnya di dalam amalnya, dalam syariatnya mudah. Bayangkan sholat cuma 5 kali yang wajib. Loh berat kota, lo bayangkan. Awal kali pertama Allah perintahkan berapa kali? 50. Kuat antum. Sehari 24 jam 50 kali. Yang sudah 5 aja masih banyak orang gak sholat kok. Gimana kalau 50 kali? Mending mati aja lah tat mungkin begini. Akhirnya mending apa? Mendingan apa? Ya mendingan meninggal aja lah. Itu dia pada 5 kali. Kemudian juga Rasul mengatakan dalam hadisnya tentang sholat mudah. Apa diantaranya? Ya kalau untuk apa? Ya sholat kalau mampu dia berdiri, wajib berdiri. Ya. Shollu qiyaman. Fa illam yastati, apabila tidak mampu, ya, faqu'udan, untuk duduk. Kalau enggak mampu, fa'ala janbin, untuk dia berbaring enggak masalah. Mudah. Puasa ya, juga mudah. Apanya yang mudah? Syariatnya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk apa? Untuk berpuasa ya hanya 1 bulan yang wajib. Ya, coba bayangkan kalau yang 11 bulan yang wajib, yang 1 bulannya istirahat, berat 11 bulan wajib. Maka agama Islam mudah, udah sebulan aja itu wajib. Sisanya istirahat nggak apa-apa, begitu. Apalagi misalnya zakat juga sama, nggak setiap orang yang punya uang zakat belum tentu, enggak. Kenapa? Karena ada syaratnya. Ya. Orang yang lagi safar, gak apa-apa. Dia diperintahkan boleh untuk mengambil rukhsah untuk berbuka. Sholat pun boleh untuk dia menjama. Ini kan kemudahan yang luar biasa. Orang yang dalam keadaan takut pun boleh sholat itu ada namanya sholatul khauf. Gak monoton sholatnya begitu, terus ada syariat sholatul khauf. Kenapa? Ada masalah, ada rasa takut. Maka di sana diberi kemudahan lagi apa? Sholatul khauf. Caranya berbeda ya dengan sholat yang biasa walaupun itu wajib. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang agama Islam itu agama yang lurus.
Umumnya sesuatu yang lurus, kita lihat jalan tadi, akan mudah dipahami, akan mudah diingat, dan akan mudah diamalkan. Begitu maknanya. Sehingga Allah perintahkan fattabi'uhu, amalkan, ikuti. Jangan malah apa? Jangan malah nggak mau mengikuti. Kenapa? Allah lebih tahu tentang manusia. Ya. Sudah tahu dalam agama Islam mudah. Dikasih fitrah manusia itu ya apa? Diberi apa? Syahwat. Fitrah manusia cinta kepada lawan jenis. Allah mudahkan, silakan menikah. Ya. Silakan apa? Menikah. Tapi ini tidak terjadi ketika ya orang-orang yang tidak beriman pengen seakan-akan lebih baik karena sudah aslinya menyelisihi apa? Menyelisihi syahwatnya. Kan ada di di luar agama Islam itu ya disebutkan katanya ya ahli ilmunya nggak boleh nikah loh. Betul ya, nggak boleh nikah katanya. Ini udah menyalahi fitrahnya, repot nanti. Kalau seandainya ini terjadi di agama Islam repot. Banyak ustadz-ustadz yang pensiun dini nanti. Kenapa? Nggak boleh nikah. Ya. Jadi apa? Agama Islam mudah sesuai dengan fitrah. Terus apa yang menjadikan manusia itu padahal sudah diberikan jalan yang mudah dan mudah dipahami dan diamalkan, ya karena itu tadi kesesatan, ya kesesatan, kemudian juga ya syubhat, yang lainnya karena ya adanya bid'ah juga, ini menyesatkan juga, atau dari ya atau mungkin dari syubhat, kesesatan, ya syubhat ini pemikiran dari pemikiran yang menyimpang, kesesatan atau maksiat-maksiat, atau juga dari apa? Dari bujukan setan. Ya, dari apa? Bujukan setan. Sehingga ya di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan di antara bukti agama Islam ini agama yang diridhoi, agama yang diterima. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang lurus, mudah dipahami, mudah diamalkan, dan mudah diingat. Tinggal ngikutin. Tinggal apa? Tinggal ngikutin. Ya. Makanya disebutkan makna wa anna hadza sirati mustaqiman. Maka maknanya adalah dia Islam. Islam yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Kenapa? Dengan orang ya, mengamalkan agama Islam ini di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di dunia, tetapi apa? Sampai di akhirat nanti. Akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Akan mendapatkan kesuksesan. Dan yang lebih besar lagi akan menyelamatkan dari api, ya dari api neraka. Ya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa. Di antara doanya apa? Agar kita itu diwafatkan di atas agama Islam. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat yang sering kita mendengar di dalam khutbah-khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali di atas agama Islam. Kenapa? Bahagia gitu maknanya. Ya. Kemudian juga Rasul mengajarkan kepada kita doa yang harusnya kita ya untuk memperbanyak doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarriful qulub, tsabbit qulubana ala taatik. Itu di antara apa? Ya, doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak ada yang menjamin kalau kita di atas ya agama yang lurus terus. Sehingga kita diperintahkan untuk menjaga agama ya dengan mengamalkan, dengan berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atas agama yang lurus. Dan setiap hari kita membaca ihdinas siratal mustaqim.
dan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa maknanya ihdinas siratal mustaqim? Maknanya bagi orang yang belum mendapatkan hidayah, semoga dia mendapatkan hidayah. Dan orang yang sudah di atas hidayah, semoga diwafatkan di atas hidayah, dikuatkan. Kenapa? Ini kebahagiaan, sehingga Allah sebutkan dalam ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, ikuti. Ya, wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian. Rasul pernah suatu ketika, ya, di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, ya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasul pernah menggaris panjang itu di hadapan para sahabat, ya, karena di tanah menggaris. Kemudian Rasul bersabda, hadza sabilullahi, ini adalah jalan Allah yang lurus. Lihat, begitu Rasul mengatakan, lihat, ini jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, mustaqima. Tsumma khatta khututan an yaminih wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris jalan kanan kirinya. Tadi yang pertama lurus, kemudian digaris yang kanannya, dibuat garis-garis. Kemudian yang kiri juga garis-garis gitu. Ya. Setelah itu Rasul mengatakan, hadihi subulun, ini jalan-jalan, mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitan. Ini jalan-jalan yang saya garis tadi, yang kanan kiri tadi. Setiap dari jalan yang garis-garis ini, ya, ada setan-setan yang sudah menyeru agar manusia tersesat, agar manusia tidak mendapat hidayah, atau agar manusia sudah mendapatkan hidayah kemudian hilang hidayahnya. Ya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Rasul pernah mengingatkan demikian. Maka ikutilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang dimaksud adalah jalan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi. Allahu a'lam bishawab. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, yang bisa dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semakin saya belajar saya semakin pusing. Jadi di sini saya tuh ingin lebih pahamnya tentang mazhab, kemudian mazhab, syariat, sunnah. Kalau sunnah dan sunnah itu kan wajib ya. Kemudian tadi yang saya bingungkan syariat dan mazhab itu aja. Tentang apa tadi? Syariat dan mazhab. Mazhab kayak Imam Syafi'i. Enggak ada tadi. Enggak maksudnya kan saya bingung itu loh. Oh iya. Kayak gitu. Bedanya apa gitu ya Bu? Ya, dan yang kita ikuti itu yang mana? Cukup Bu? Cukup. Pertama tentang syariat ini, maknanya adalah syariat ini adalah amalan-amalan. Ya, syariat ini lebih umum. Ya, syariat sholat, syariat zakat, ya sama dengan amalan. Ya, sholat, zakat itu ya minal syariat ini maknanya apa? Yang Allah syariatkan. Apa yang Allah syariatkan? Sholat, zakat. Ya, kemudian amal, siapa yang ngamalin? Ya manusia, ya orang yang beriman, sholat, ya zakat. Nah itu namanya amal. Apa? Amal yang diperintahkan. Siapa yang mensyariatkan? Allah. Nah, begitu. Itu kalau amal dan syariat. Kemudian juga tentang mazhab mana yang harus kita ikuti, kok belajar tambah bingung gitu ya Bu. Ya, pertama ya kita di dalam belajar agama itu hukumnya wajib. Ya, itu di dalam kita mempelajari agama Islam ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Loh saya kok belajar kok tambah pusing Ustadz? Ya namanya pertama ya
kita di dalam belajar itu ya tentunya ada sesuatu yang terkadang kita belum memahami. Ada yang mungkin kita itu diberikan kemudahan, tetapi bukan berarti ketika mendapati sesuatu yang kita belum bisa memahami ya kemudian kita ya meninggalkan untuk belajar. Maknanya ya ilmu itu datang dengan bertahap. Al-Quran turun 23 tahun, Bu. Itu sedikit-sedikit, Bu. Ya, kemudian juga ya syariat ini sempurna juga dengan bertahap. Ya, dengan bertahap. Kok saya kadang-kadang pusing? Ya, itulah nikmatnya belajar. Coba kalau seandainya belajar gampang terus, akhirnya khawatir jadi sombong nanti. Ya, nggak mau belajar, kenapa? Udah paham saya. Ya, maka justru di sanalah ya ada kenikmatan ketika kita belajar ilmu, ada kesulitan, ada mendapati ya kita itu sering ya kadang nggak paham, ada itu biasa. Ya, semua orang yang belajar pun akan merasakan demikian. Ya, tetapi pertama agar kita dimudahkan di dalam belajar kita, ya pertama adalah kita mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat di dalam kita belajar agama. Apa tujuan kita belajar agama? Ya, apa tujuan kita belajar? Kemudian yang keduanya, ya berdoa kepada Allah. Makanya doa yang setiap hari Rasul baca, kata istrinya Ummu Salamah, Rasul itu berdoa di setiap pagi setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rasul berdoa agar diberikan ilmu. Minta kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian ya rezeki ya yang halal, kemudian juga amal yang diterima. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Maka dengan ilmu ya seseorang akan mendatangkan kebaikan. Ya, terus bagaimana agar kita tidak pusing? Ya tadi, pertama perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, kemudian yang kedua adalah sabar. Ya, kedua dengan kita bersabar ya di dalam terus menuntut ilmu. Ya, bagaimana tentang mazhab-mazhab itu? Ya itu nanti dengan kita pelan-pelan, dikit-dikit, ya kita akan tahu. Ya, insya Allah akan tahu. Sama saya juga dulu bingung ini maksudnya mazhab ini gimana? Ya, tetapi dengan berjalannya waktu kita ikutin ya sedikit demi sedikit ya maka akan mudah kita memahami agama ya, dan bukan hanya ya kita dalam ilmu ya tauhid saja, juga dalam ilmu yang lain ya seperti kita belajar bahasa Arab kayaknya susah malah pusing, tapi setelah terus sabar pelan-pelan berdoa maka ya di sana akan datang kemudahan demi kemudahan. Allahu a'lam bishawab. Itu Bu yang mungkin bisa kita sampaikan. Adapun kalau kita sebutkan nanti ada mazhab ini malah nanti ya tidak fokus lagi. Maka pelajari dulu yang sebagaimana kita ya sebutkan dalam ya buku ya, dalam buku ini ya tentang keutamaan agama Islam. Agama Islam agama mudah. Ya, agama Islam adalah agama yang ya gampang diamalkan, gampang diingat. Kemudian dari bab-bab yang kemarin hampir kita sebutkan itu keutamaan tentang Islam. Islam agama yang yang Allah Subhanahu wa taala terima, agama yang sempurna itu. Ya, sedikit demi sedikit. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, satu lagi. Cukup? Ya. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.